Halo semua, kembali lagi di channel Theo Gunawan. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Di hari Sabtu pagi yang cerah, ceria, dan tentunya spesial ini, saya sudah berada di area Balai Yasa Pengok, Yogyakarta. Dan pada hari ini saya akan mengikuti serangkaian acara Open House Balai Yasa Yogyakarta, yaitu Jogja Spur Festival. Jogja Spur Festival ini adalah serangkaian acara Open House di Balai Yasa Yogyakarta untuk menyambut hari ulang tahun Kereta Api Indonesia. Dan tahun ini dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 22 September 2024. Dan tahun ini pula ada berbagai rangkaian acara, termasuk diantaranya Tour KLDE, Tour Workshop Balai Yasa Yogyakarta, ada juga pemeriksaan kesehatan di Rail Clinic dan Rail Library, serta berbagai acara-acara menarik lainnya. Bagaimana keseruan saya di acara Jogja Spur Festival ini? Pastikan teman-teman tonton videonya sampai habis. No skip-skip, let's go! Waktu saat ini menunjukkan pukul 7:42 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini belum open gate ya. Nah, dapat terlihat ini di depan area Balai Yasa Pengok Yogyakarta sudah sangat ramai dengan pengunjung Jogja Spur Festival. Wah, ini antusiasmenya sangat tinggi ya teman-teman. Pada waktu 7:53 ini pengunjung sudah mulai dipersiapkan untuk mengantri untuk melakukan registrasi ulang untuk wahana masing-masing atau yang tiket open house. Ini sudah mulai masuk ya teman-teman. Alright, ini saya sudah melakukan registrasi ulang dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan Tour KLDE untuk trip nomor 4. Keberangkatan pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Karena jadwal keberangkatan KLDE-nya masih cukup lama untuk keberangkatan saya, langsung saja kita lihat-lihat apa saja yang ada di Balai Yasa Yogyakarta. Tepat setelah masuk area registrasi, ada terdapat semacam panggung untuk gamelan. Di sebelah sana sudah tersedia KLDE yang akan dipakai untuk tour, serta ada KLDE Rail Clinic ya. Dan juga di sini ada stand untuk akses by KAI serta KAI Bandara. Dan sepertinya di sebelah sana juga ada beberapa stand lainnya nih teman-teman. Masuk ke area workshop tour. Ini juga terdapat satu lokomotif CC2017707 STT. Langsung saja kita masuk ke dalam Balai Yasa Yogyakarta. Ini sebelum masuk ini ya, ada peserta rombongan tour KLDE keberangkatan jam 8 pagi yang baru saja diberangkatkan dari area dalam Balai Yasa Yogyakarta. Pantau yang pertama, pengunjung yang akan memasuki area workshop silakan diwajibkan untuk memakai helm. Tadi sudah dipakai semua. Wajib untuk memakai sepatu. Adik-adik silakan para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Lalu selanjutnya pengunjung diwajibkan untuk mengikuti arahan dari pemandu yang akan mengarahkan bapak ibu semua.
kita hunting di jalur Baleasa ya. Ini ada KLDE yang baru saja selesai melakukan tour. Untuk KLDE yang digunakan ini KLDE yang berwarna merah ya, yang umumnya digunakan untuk kereta bandara YIA reguler serta kereta komuter lain Pramex. Ya, awas. Seusai workshop tour tadi, sembari saya menunggu jadwal keberangkatan KLDE saya bergerak menuju beberapa stand-stand yang tersedia. Di sebelah sini ada stand akses by KAI, dan ternyata jika menunjukkan riwayat 10 naik kereta jarak jauh, kecuali kereta lokal dan live khusus, dapat souvenir loh teman-teman. Nah, ini saya dapat ada set gantungan kunci dan ballpoint. Di belakang ini juga terdapat halte pack-nya KAI. Ini mantap banget. Dan di sebelah booth akses by KAI juga terdapat booth kereta bandara ya. Dan ini yang ditampilkan adalah jadwal untuk kereta api Bandara Lin Yogyakarta International Airport yang memiliki relasi dari stasiun Yogyakarta hingga Yogyakarta International Airport PP. Nah, masuk ke dalam area sana ada beberapa bus kuliner ya yang tersedia. Juga ada wahana untuk lomba mewarnai. Kita langsung saja masuk ke dalam. Ini juga terdapat kids playground, jadi anak-anak juga bisa bermain ya di kids playground ini. Nah, di dalam area ini juga ramai banget dengan orang. Ada banyak sekali bus-bus kuliner dari UMKM di Jogja, tentunya yang menarik banget. Jadi teman-teman yang mengunjungi Jogja Spur Festival dan ingin membeli makanan atau minuman juga bisa menuju ke area bus kuliner ini, teman-teman. Oh iya, ini dari bus-bus UMKM juga ternyata ada yang menjual souvenir batai makan kereta api ya. Ini dari Instrail. Dan ini juga ada bus dari Mendari Works. Ini menjual miniatur kereta api ya, teman-teman. Nah, ini di luar selain ada stand KAI komuter, juga ada stand dari LRT Jabodebek dan ada beberapa partner lainnya ya yang bergabung di Jogja Spur Festival kali ini. Bapak Ibu, kami mohon untuk jangan duduk terlebih dahulu karena agar acara pagi hari ini lebih semangat. Saya ingin aja kepada hadir untuk sedikit yel-yel boleh ya Bapak Ibu, mohon izin ya. Kita latihan dulu ya, kita latihan dulu.
sekitar pukul 9:39 KRDE-nya yang akan saya naiki sudah tiba ya di stasiun Balai Yasa. Menurut jadwalnya akan diberangkatkan pada pukul 9:45. Dan KRDE yang dipakai hari ini adalah KRDE yang dipakai untuk kereta bandara YIA reguler serta komuter lain Flamex. Ini liverynya warna merah ya, teman-teman. Hati-hati ya, naik. Masih banyak. Ya, seperti inilah ya interior dari KRDE merah yang akan saya naiki pada wahana tour KRDE pagi hari ini. Sekilas untuk kursinya mirip-mirip kursi ekonomi premium ya teman-teman. Nah, seperti inilah interior KRDE-nya. Untuk pemesanannya saya duduk di K3 21221, kapasitas 24 penumpang. Dan untuk kursinya ya ini benar-benar ala-ala kursi ekonomi premium, hanya saja bedanya benar-benar luas ya ini legroomnya. Dan ini benar-benar ramai banget ya sama pengunjung-pengunjung wahana. Pada waktu 9:45 tepat waktu KRDE-nya berangkat. Enjoy the trip. Selama di dalam pun dia buat kereta. Kereta ini adalah kereta yang bebas dari asap rokok, sehingga tidak diperkenankan bagi para penumpang untuk merokok. Makanya mau duduk sendiri apa di bangku? Duduk sendiri. Ya udah duduk di kursinya sini, naik dikit. Rangkaian kereta ini ke fast track di depan Balai Yasa Yogyakarta. Berselang-seling melalui beberapa area di wilayah Balai Yasa Yogyakarta, yaitu area gudang bahan dan suku cadang untuk lokomotif maupun KRL. Di area timur ruang produksi terdapat area pencucian lokomotif. Selanjutnya, sebelah utara atau sisi kiri jalannya kereta, terdapat area olahraga untuk pekerja Balai Yasa Yogyakarta. Berupa jelasan, laboratori, dan lapangan sepak bola mini. Area itu merupakan salah satu area hijau yang ada di dalam lingkungan Balai Yasa Yogyakarta. Terdapat beberapa kebun besar, di antaranya aktivitas yang puluhan tahun. Pohon-pohon itu menjadi tempat bersama beberapa jenis burung. Dan jika Ini apa ini kereta gede ya? melihat burung tersebut berada di area ini. Di sisi selatan sebelah kiri jalannya kereta, di antara perumahan juga merupakan sebagian lokasi konservasi untuk beberapa jenis sarana kereta apian. Selanjutnya rangkaian kereta ini akan langsung melalui gerbang sebelah timur. Gerbang utama untuk keluar masuk sarana lokomotif maupun kereta ke Balai Yasa Yogyakarta. Setelah melalui gerbang, jalur yang akan melalui perlintasan sebidang dengan jalan raya, yaitu Jalur Wono. Dalam nomor ini dilintasi 4 jalur, di mana jalur yang paling selatan adalah jalur yang menuju ke arah stasiun Lampunya. Sehingga jika Anda sedang berkendara melalui jalan ini, kami mohon agar Anda waspada dan berhati-hati terhadap gerakan langsiran yang masuk melalui jalur ini. Jalur yang masuk Balai Yasa Yogyakarta dan ke arah stasiun Lampuyangan ini juga berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk. Sehingga Anda yang tidak langsung sedang berkunjung ke wilayah ini agar waspada dan berhati-hati. Mohon perhatian, kereta akan bergerak ke arah barat. Saat ini kereta sedang bergerak ke arah barat menuju ke jalur fast track di depan Balai Yasa. Jalur
ini kita keluar area. Ini ada pemukiman penduduk ya di area luar Balai Yasa ini. Waktu itu saya sempat hunting lokomotif vintage yang persiapan untuk check-in di Balai Yasa Pengok Yogyakarta ini. Lokasinya di sini waktu itu huntingnya. Nanti setelah ke depan, ini KAD-nya akan mundur melalui test track ya, jadi melalui jalur Ryan. Biasanya di area langsung sini, nah, misalnya ada sarana KED ataupun lokomotif yang dari luar Lembuyangan mau masuk ke Balai Yasa Yogyakarta ataupun sebaliknya. Anda dapat menyaksikan di sisi selatan atau sebelah kiri jalannya kereta. Ini pembatas area jalan Balai Yasa. Sedangkan di sisi utara atau sebelah kanan, di dalam pagar pembatas terdapat ujung timur atau dikenal dengan istilah badik timur dari Jalan Fast Track Balai Yasa Yogyakarta. Mohon perhatian, kereta akan bergerak ke arah timur. Saat ini kereta sedang memasuki jalur Fast Track. Sebelum uji jalan dilaksanakan, petugas akan memastikan bahwa jalur Fast Track benar-benar dalam keadaan aman. Sebagai informasi, panjang jalur Fast Track di Balai Yasa ini membentang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 800 meter. Dipergunakan untuk pengujian sarana perkereta apian, yaitu Pada pukul 9:49, KADE sudah mulai bergerak menuju ke jalur Ryan test track Balai Yasa Yogyakarta. perjalanan kereta api. Mundur tuh lihat tuh. Perhatian, kereta akan bergerak ke arah barat. Jalur Fast Track ini akan melintasi jalan di depan gerbang utama untuk menuju ke Balai Yasa Yogyakarta. Sehingga pada saat proses uji jalan berlangsung, kereta tersebut harus aman dari lalu lintas orang maupun kendaraan yang mau ke Balai Yasa Yogyakarta. Nanti tuh nyebrang lagi ya. Nah, nanti keluar nih ke arah situ tuh keretanya, lihat. Sebagai informasi, Kali Mandul ini adalah salah satu dari 3 sungai yang aliran airnya meluap ke Kali Yogyakarta. Jalur Fast Track ini juga akan Ini Baduk Timur test track-nya ya. dengan jalan pada kemungkinan penduduk semua sehingga perlintasan ini harus ditutup saat ada proses uji jalan. Saat ini kereta berada di ujung barat Fast Track Balai Yasa Yogyakarta. Ujung barat Fast Track yang lokasinya cukup dekat dengan flyover Lembuyangan. Selanjutnya, kereta akan kembali bergerak ke arah timur untuk mulai melakukan pengujian. Untuk Anda ketahui, proses uji jalan pada kereta ini dilakukan untuk memastikan tenaga sistem kontrol, sistem pengereman, komponen-komponen pengerak lainnya berfungsi dengan baik. Kereta akan dijalankan hingga mencapai kecepatan tertentu. Nah, ini tadi kita masuk ke area Jogja School Festival nih dari sini nih. Jadi menyeberangi test track terlebih dahulu baru bisa masuk ke area Balai Yasa Yogyakarta. Dan terlihat ramai banget ya dengan orang, dan ini juga ada stand-stand yang berjualan entah pernak-pernik, ada juga kuliner dan lain-lain. Saat ini kereta sampai di ujung timur Fast Track dan akan bergerak kembali ke arah barat. Pada saat pengujian, sebagian kereta yang diuji akan dijalankan bolak-balik beberapa kali ke arah barat dan ke arah timur. Hal ini dilakukan hingga mencapai jarak tempuh tertentu. Setelah jarak tempuh yang ditentukan tercapai, kereta ini akan berhenti selama beberapa saat. Untuk selanjutnya, petugas akan melakukan pemeriksaan dan pengukuran suhu komponen bagian bawah dari kereta ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua komponen dalam keadaan aman, tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan maupun kelainan. Demikian
mau balok di permainan. Tapi janji ikut. Mau difoto, mau di video gimana? Nanti lihat nanti ya. Tunjangan otomotif dan KRD. Yang ada siap untuk mendukung perjalanan kereta api yang aman dan selamat. Seperti halnya slogan yaitu sarana siap handal selamat. Sudah selanjutnya proses pengujian ini diakhiri dengan langsung membawa keberangkatan kereta dari Trestek melanjutkan di Yogyakarta. Di jalur masing-masing kereta ini masuk ke jalur Trestek. Kaki di mana? Yang senyum pagi loh. Selamat pagi kami ucapkan selamat datang kepada Anda para pengunjung Jogja Sport Festival Biasa Yogyakarta. Udah. Experience bersama Berhenti lagi tuh. Akhirnya sudah sampai di ujung barat Trestek Balai Yasa Yogyakarta pada pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. kereta api feeder ini masih dalam proses perawanan dan Berhenti tidak lama pada pukul 9:54 waktu Indonesia Barat. KLDE Wahana ini diberangkatkan kembali menuju ke ujung timur Trestek ini adalah uji untuk menuju kembali ke Balai Yasa Yogyakarta. dan beberapa saat lagi kami akan membawa Anda untuk mengikuti dan merasakan proses pengujian akhir tersebut. Namun sebelumnya kami meminta maaf jika ada di antara Anda ada yang tidak mendapatkan tempat duduk. Oleh karena itu demi keamanan dan kenyamanan para penumpang, kami persilahkan agar Anda tetap berada di tempat Anda saat ini. Dengan kerjasama kita untuk menjaga kebersihan selama di dalam maupun saat di luar kereta. Kemudian ada melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan tetap menggunakan masker selama di dalam maupun di luar kereta. Kereta ini adalah kereta yang bebas dari asap rokok, sehingga tidak diperlukan bagi para penumpang untuk merokok selama di dalam kereta. Panggilan khusus uji coba dimulai dengan langsuran ke arah timur, membawa rangkaian kereta ini ke Trestek di depan Balai Yasa Yogyakarta. Persentase ini melewati beberapa area di wilayah Balai Yasa Yogyakarta, yaitu area di Jakarta dan sudut cadang untuk lokomotif maupun KRD. Untuk di area fasilitas promosi, terdapat area pencucian lokomotif. Selanjutnya, Nah, ini di sisi selatan merupakan tembok pembatas antara area luar dengan area Balai Yasa Yogyakarta. Dan inilah dia gerbang utamanya ya. area itu merupakan salah satu area hijau yang ada di dalam lingkungan Balai Yasa Yogyakarta. Terdapat beberapa pohon besar, di antaranya ada yang berusia puluhan tahun. Pohon-pohon ini menjadi tempat bersarangnya beberapa jenis burung. Dan jika Anda beruntung, Anda dapat melihat burung-burung tersebut berada di sekitar area ini. Di sisi selatan atau sebelah kiri jalannya kereta, di antara pepohonan juga merupakan sebagian lokasi konservasi untuk beberapa jenis sarana kereta apian. Selanjutnya rangkaian kereta ini akan langsir melalui gerbang sebelah timur, gerbang utama untuk keluar masuk sarana otomotif maupun kereta Balai Yasa Yogyakarta. Setelah melalui gerbang, jalur akan melalui perlintasan sebidang dengan jalan raya, yaitu Jalan Mungur. Jalan Mungur ini dilintasi 4 jaluran, di mana jalur yang akan disebutkan adalah jalur yang menuju ke arah stasiun Lampuyangan. Sehingga jika Anda sedang berkendara melalui jalan ini, kami mohon Anda harus waspada dan berhati-hati terhadap barang-barang jalan yang masuk melalui jalur ini. Jalur yang akan masuk Balai Yasa Yogyakarta dan ke arah stasiun Lampuyangan ini juga berbatasan langsung dengan permukiman penduduk. Sehingga Anda yang tinggal di tempat dan berkunjung ke wilayah ini agar waspada dan berhati-hati. Mohon perhatian, kereta akan bergerak ke arah barat. Ini sudah kembali ke area Langsir ya. Jalur Trestek di depan Balai Yasa. Jalur ini juga Ini kita dari Trestek. Ini jalur tengah itu untuk masuk ke dalam Balai Yasa Yogyakarta. Sementara
jalur yang paling ujung sana itu adalah rel menuju ke arah stasiun Lempuyangan. Sedangkan di sisi utara atau sebelah kanan, di dalam pagar pembatas terdapat ujung timur atau dikenal dengan istilah Baduk Timur dari jalur fast track Balai Yasa Yogyakarta. Sementara kereta akan bergerak ke arah timur. Saat ini kereta sudah memasuki jalur fast track. Sebelum uji coba dilaksanakan, petugas akan memastikan bahwa jalur fast track benar-benar dalam keadaan aman. Sebagai informasi, panjang jalur fast track di Balai Yasa ini membentang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 800 meter. Dipergunakan untuk pengujian sarana perkereta apian, yaitu lokomotif maupun KRT yang melaksanakan pengangkutan di Balai Yasa Yogyakarta. Fast track ini secara bersama diperiksa dan dirawat seperti rangka jalur utama untuk perjalanan kereta api. Sementara kereta akan bergerak ke arah barat. Jalur tampuk ini melintasi jalan di depan gerbang utama untuk keluar masuk ke Balai Yasa Yogyakarta. Sehingga pada saat proses uji jalan berlangsung, jalan tersebut harus aman dari aktivitas orang maupun kendaraan yang datang untuk ke Balai Yasa Yogyakarta. Rangkaian KRDE mulai bergerak kembali menuju ke dalam areal Balai Yasa Yogyakarta. Jika akan saat lagi kereta ini akan masuk kembali ke Balai Yasa Yogyakarta. Kami persilakan Anda untuk bersiap dulu. Silakan kurangi kembali bawaan Anda. Sampai atau juga. Jika akan Anda dipersilakan untuk posisi Anda saat ini untuk mengikat kereta api berhenti dengan sempurna. Kami segera tugas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penumpang. Maaf yang sangat berarti. Ada hal yang tidak berkenan. Sesaat lagi kereta selanjutnya akan segera dibuka. Agar tidak bersandar di pintu kereta demi keamanan Ini melintasi area kebun dari Balai Yasa Yogyakarta, dan di sebelah sana terdapat ada 3 buah lokomotif BB 300 ya, 300 berapa itu? Ada 301, ada 304 juga yang sudah konservasi dan tidak digunakan lagi. Saat lagi kereta ini akan masuk kembali ke Balai Yasa Yogyakarta. Kami persilakan Anda untuk bersiap dulu. Silakan kembali bawaan Anda. Sampai Anda di salah satu juga. Jika akan Anda silakan Anda pergi ke posisi Anda saat ini untuk mengikat kereta api dengan sempurna. Kami segera tugas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penumpang. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika selama menghadapi Anda pada kesempatan ini ada hal yang tidak berkenan. Sesaat lagi kereta berhenti, selanjutnya tim kereta akan segera dibuka. Jangan tidak bersandar di pintu kereta demi keamanan Anda. Kami persilakan Anda untuk turun melalui tangga yang sudah kami persiapkan. Mohon berhati-hati saat itu. Selamat jalan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kira-kira tour KRDE-nya memakan waktu sekitar 15 menit ya. Pada pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba di titik penurunan. Nah, kita mengakhiri tour KRDE-nya di sini. Nah, ini menuruni rangkaian KRDE-nya. Untuk titik penurunannya sedikit berbeda ya daripada titik penaikan tadi.
Jadi ada titik penaikan dan titik penurunan tersendiri. Menurut saya ini oke banget ya sistemnya, jadi bisa memperlancar flow penumpang. Terima kasih untuk KLDE yang digunakan pada wahana tour KLDE pada kali ini dan juga panitia dari Jogja Sport Festival. Oh iya, ini untuk modifikasi sarananya, ini untuk kereta tengahnya K3 2 12 23. Ini dari nomor 21 sampai 25 ya, Transit 5. Ini modifikasi dari KRL BN Holek pada tahun 2012. Dan ini untuk PA P48 BYK adalah tanggal 20 September 2024. Jadi ini masih fresh PA ya ini teman-teman. Setelah menurunkan penumpang, rangkaian KLDE kembali dilangsir menuju titik penaikan wahana tour KLDE untuk menaikkan penumpang untuk keberangkatan selanjutnya. Di area lorong Balai Yasa Jogja pun juga terdapat ada beberapa pameran foto-foto zaman dulu ya ini. Dan juga terdapat mini bioskop di mana ditayangkan semacam film untuk menjelaskan perkereta apian di Indonesia zaman Hindia Belanda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sarana rail klinik dan rail library. Nah, untuk rail klinik dan rail library ini merupakan sarana klinik berjalan dan sarana perpustakaan berjalan. Biasanya untuk sarana rail klinik dan rail library ini jarang keluar ya, biasanya disimpan di deponya. Namun biasanya keluar dari depo ketika misalnya Kereta Api Indonesia mengadakan bakti sosial ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun pada acara Jogja Sport Festival tahun ini untuk sarana rail klinik dan rail library-nya juga digunakan ya, dan ada pemeriksaan kesehatan juga di rail kliniknya. Nah, ini dari ujung rail klinik. Untuk nomor sarananya adalah ada SK3 8206. Ini untuk depo induk dari rail klinik dan rail library adalah Solo Balapan. Jadi kalau tidak digunakan akan disimpan di depo Solo Balapan. PA 24 BYK 15 Februari 2023. Berlanjut, ini ada SK 37801 SLO. Ini dengan brandingnya rail klinik ya. Nah, untuk dua kereta yang berada di belakang memiliki branding Rail Library. Ini untuk kereta pustaka berjalan ya. Ini untuk kereta ketiga, nomor sarananya SK3 8207 SLO. Dan yang paling akhir adalah SK3 8205 SLO. Ini ada juga logonya Relawan Bakti BUMN. Dan seperti inilah tampak kabin Rail Library dari RCLL ini. Nah, di bagian depan dan belakang rangkaian Rail Klinik dan Rail Library ini juga terdapat lambang wahana Daya Pertiwi dengan corak warna emas. Langsung saja kita masuk ke dalam.
Ini kita berada di kereta paling ujung di sisi Rail Library ya, teman-teman. Seperti ini tampak Rail Library, benar-benar perpustakaan berjalan ya, yang berada di dalam kereta. Ini juga terdapat beberapa buku-buku yang dikelola oleh Rail Library juga. Ada novel, hukum, dongeng cerita anak, teknologi informatika, dan lain-lain. Perlu diingat, untuk memasuki area Rail Library ini wajib lepas sepatu, dan sepatu diletakkan pada tempat yang tersedia ya teman-teman. Nah, di kereta sebelahnya ini terdapat kursi-kursi untuk duduk. Sebenarnya ini masih bagian dari Rail Library. Namun, sepertinya untuk acara Jogja Spur Festival ini digunakan untuk ruang administrasi untuk Rail Clinic. Kalau dilihat dari kursinya sendiri ya, kursinya lumayan gede-gede ya nih, tinggi-tinggi, dan sepertinya ini kursi bekas kereta api Argo Bromo Anggrek ketika masih memakai rangkaian gedut nih teman-teman. Kursinya tinggi, ada footrestnya juga, dan di angkat ini juga terdapat ada meja lipatnya serta dari recliningnya. Nah, untuk dua kereta terakhir ini berisi ruang pemeriksaan ya teman-teman. Ada ruang pemeriksaan umum, ada laboratorium juga, ada ruang periksa gigi, juga ada ruang periksa mata serta ruang periksa objek. Tapi untuk alasan tertentu, untuk ruang-ruang pemeriksaan ini saya tidak akan tampilkan ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini tadi saya juga sempat menyempatkan untuk memeriksa di dokter umum. Tadi setelah selesai dari wahana Rail Clinic dan Rail Library, saya pun sempat melihat undian door prize ya dari booth LRT Jabodebek. Dan ternyata saya mendapatkan door prize mini juicer dari LRT Jabodebek ini. Terima kasih banget ya. Berada di dekat booth KAI Komuter dan LRT Jabodebek. Ada juga booth anak perusahaannya Inka yaitu IMST, PT Inka Multi Solusi Trading. Ada beberapa item ya dia yang dipamerkan di sini, dan salah satunya adalah kursi kereta kelas eksekutif stainless steel new generation terbaru. Dan demikianlah keseruan saya mengikuti acara Jogja Spur Festival di Balai Yasa Pengok, Yogyakarta pada tanggal 21 September 2024. Terima kasih untuk semua panitia yang berpartisipasi sehingga acara ini dapat terlaksana. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. Saya Theo Gunawan dari Balai Yasa Yogyakarta, izin pamit dahulu. See you in the next video, and as always, stay positive. Bye-bye.